dari Amos 8. Amos 8 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Amos 8 ayat 4 sampai 7. Amos di perjanjian lama. Nggak ada yang kena ya. Nggak ada yang kegocek. Amos 8 ayat 4 sampai 7. Ibu-ibu. Karena kalau anak-anak remaja zaman sekarang itu kalau saya tanya kayak gitu, masih banyak yang kegocek. Jadi bersyukur ketika ibu-ibu semua ini tidak ada yang kena gocek. Ya, Amos 8 ayat 4 sampai 7. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan judul Peringatan terhadap orang yang memeras sesamanya. Demikian. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir, kapankah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat shikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut serta menjual gandum yang rusak? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaannya aku. Sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Ya ibu-ibu, apa kabarnya? Senang rasanya bisa kembali ke tempat ini. Setelah terakhir itu ke sini bulan Desember, tanggal 4. Itu remaja. Melayani di kebaktian remaja, dan ini akhirnya berjumpa lagi dengan ibu-ibu semua di ibadah komisi dewasa. Dan kiranya kita semua dalam keadaan baik. Amin Bapak Ibu. Nggak ada bapaknya ya. Seperti saat dulu saya juga praktek di sini tahun 2022. Kalau Rabu biasanya ibu-ibu semua ya. Ya, ibu-ibu, kita akan membahas sebuah tema tentang jujur dalam setiap usaha. Tapi supaya kita lebih lebih refresh, kita lebih mungkin tadi habis senam takutnya capek, saya membukanya dengan tebak-tebakan Bapak Ibu, ibu-ibu. Tebak-tebakan yang pertama, karena ini ngomong tentang usaha, kita akan tebak-tebakan tentang pedagang. Mungkin ada yang pernah tahu tebak-tebakan ini. Yang pertama itu, ibu-ibu ada yang tahu pedagang apa yang nggak bisa ngitung? Pedagang apa? Atau tukang apa yang nggak bisa ngitung? Nggak bisa ngitung dia. Nyerah? Ya? Tukang tahu bukan? Tukang beras? Tukang beras ya mungkin kelewatan dikit-dikit tapi kayaknya dia masih bisa ngitung. Kalau ini benar-benar nggak bisa ngitung. Tukang air ya mungkin juga kali ya. Tapi ini ada, dia pasti nggak bisa ngitung. Namanya itu adalah ini. Boleh dibantu slide-nya? Ya. Oke. Kita coba next kali lagi. Jawabannya adalah ini. Tukang foto. Nggak bisa ngitung ibu-ibu, tukang foto. Coba kalau ditanya 3 kali 4 berapa? 1.000. Kadang ada yang bisa sampai 25.000 di mall. 3 kali 4 kan kita tahu 12 ya. Tapi kalau nanya sama tukang foto, 3 kali 4, 1.000, 25.000, terserah dia. Lalu ada juga, ini ada 6 tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang kedua itu adalah pedagang-pedagang apa yang nggak kenal nyerah. Nggak kenal nyerah. Dia mau keadaan apapun, dia nggak kenal nyerah. Tukang apa? Pedagang atau tukang apa nih? Kita langsung aja ya. Tukang es nggak nyerah karena apa, Bu? Hujan panas tetap jualan ya. Ini juga ada satu lagi, yaitu boleh ini dia. Tukang bubur. Kenapa dia kok nggak pernah nyerah?
Nasi udah jadi bubur tapi masih dijual. Nggak kepikiran ya. Lalu yang ketiga ini, pedagang-pedagang apa yang kurang kerjaan? Ini kayaknya kalau kita lihat kayaknya kurang kerjaan banget. Ya mirip-mirip kayak tukang bubur tadi. Yaitu, boleh next. Tukang nasi goreng. Kenapa kurang kerjaan? Nasi udah matang digoreng. Biasanya kita nasi udah matang tinggal tambahin kuah makan ya. Udah matang masih digoreng. Lalu yang keempat, ini pedagang-pedagang apa yang dia suka bikin bingung. Seringkali kita bingung karena apa yang dia lakukan. Tukang apa? Makanan juga, ibu-ibu. Tukang next. Tukang sate. Soalnya kadang-kadang kita bingung ya. Areng, nyala, dikipasin biar dingin ya nggak adem-adem ya. Panas terus yang ada. Terus yang terakhir, yang kedua terakhir, itu pertanyaannya adalah pedagang-pedagang apa yang selalu happy, selalu riang nih kayak ibu-ibu semua siang hari ini. Ya? Tukang? Abu gosok. Kalau nggak abu gosok, tukang tepung. Soalnya setiap habis nimbang, tepuk tangan. Dan terakhir, boleh di next. Yang terakhir itu adalah pedagang apa yang suka curang. Tanpa berlama lagi, itu adalah next. Pedagang dari Israel. Berdasarkan bacaan kita. Di bacaan kita ngelihat ternyata orang Israel pada zaman itu bukan bicara pedagang Israel zaman sekarang ya. Tapi kita ngomong apa yang di zamannya Alkitab, di zamannya Amos. Pada saat itu, pedagang atau bisa dikatakan orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bekerja di Israel adalah orang-orang yang sukanya curang. Boleh next. Kita bisa lihat di ayat yang kelima. Dikatakan, kapankah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat shikal, berbuat curang dengan neraca palsu? Nah, ibu-ibu, kalau misalkan saya ngeliat ayat ini, kayaknya ada yang bikin saya bingung juga nih. Biasanya kalau kita, atau mungkin sebagian besar kita nunggu-nunggu bulan baru ya. Apalagi kalau udah akhir bulan, kita nungguin tuh, kapan ya bulan baru, kapan tanggal 1 ya. Kadang-kadang kita nungguin tuh, kapan buat yang bekerja, kapan gajian datang. Tapi, orang Israel di zaman itu, mereka justru bulan baru, mereka tunggu-tunggu, mereka pengen cepet-cepet lewat. Dan bulan baru ini bukan hanya soal tanggalan baru, tanggal 1, ibu-ibu. Tapi bulan baru ini bicara tentang ada sebuah perayaan di zamannya Israel pada masa itu. Perayaan yang di dalamnya juga peribadahan. Jadi di dalamnya itu ada persembahan korban. Ada korban yang harus dipersembahkan. Jadi bulan baru ini bicara tentang sebuah momen, sebuah peristiwa gereja, peristiwa iman. Dan pada saat itu kalau misalnya kita lihat di ayatnya yang kelima, kira-kira next, ada berapa dosa di dalam satu ayat ini? Pasti kita nemuin satu ya, tentang kecurangan. Tapi kalau kita perdalam lagi, itu ada 3, ibu-ibu. Apa aja 3 dosa bangsa Israel di dalam ayat yang kelima? Boleh next. Yang pertama itu adalah hati. Dosa di dalam hati. Di mana pada saat itu bangsa Israel lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Tadi saya sempat mengatakan bahwa bulan baru itu adalah sebuah peristiwa peribadahan. Tapi ketika peristiwa peribadahan, mereka sudah pengen supaya peristiwa peribadahan itu selesai, bulan baru itu berlalu, dan mereka bisa ngejual yang namanya gandum. Supaya kita boleh menjual gandum, itu pertanyaan mereka di dalam ayat 5. Jadi mereka di dalam peribadahan aja, mereka udah nunggu-nunggu, kapan saya bisa berjualan, kapan saya bisa dapat uang, kapan saya bisa menghasilkan.
Jadi inilah dosa pertama ketika hati mereka lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Yang kedua, tindakan mereka, yaitu tadi kita tahu ada kecurangan di dalam ayat 5 ketika mereka menjual semuanya bahkan dengan neraca yang palsu. Dengan neraca yang dimainkan, dengan timbangan yang dimainkan sehingga orang tertipu dan dia dapat untung. Dan inilah dosa yang kedua dari bangsa Israel pada masa itu karena mereka curang di dalam tindakan mereka dengan menggunakan neraca palsu. Dan yang ketiga, dosa mereka adalah karena mereka punya niat yang kurang baik. Ketika hari Sabat itu adalah hari peribadahan, kita tahu kalau buat kita hari Sabat itu hari Minggu, kita datang ke kebaktian, beberapa orang mungkin melayani, tapi di hari Sabat, hari yang dikhususkan buat Tuhan, bangsa Israel masih memikirkan mungkin ada orang yang tiba-tiba duduk di pinggir, duduk di depan, nyanyi, mungkin bisa tetap bernyanyi. Tapi hatinya memikirkan, aduh pengen cepat selesai kebaktiannya, kapan bisa selesai supaya saya bisa memainkan timbangan, supaya saya bisa ngukur-ngukur lagi nih timbangannya, bebannya itu supaya bisa terasa lebih ringan, supaya akhirnya bisa curang. Itulah niat bangsa Israel yang jahat. Karena ketika beribadah aja, mereka udah berpikir tentang curang. Next. Di dalam pikiran kita mungkin, beberapa dari kita mungkin berpikir, untung saya bukan pedagang. Jadi jauh dari kata curang. Tapi, ibu-ibu, ketika kita melihat kecurangan itu nggak hanya soal bekerja. Nggak hanya ketika kita sedang berusaha. Tapi kecurangan itu juga bisa terjadi di dalam kata yang namanya, next, korupsi. Korupsi itu, ibu-ibu, kalau misalkan ada sebuah cerita tentang korupsi itu sebenarnya baik apa buruk? Buruk ya. Tapi korupsi itu yang bikin Indonesia terkenal, ibu-ibu. Jadi ada sebuah kisah, ada 3 orang dari negara yang berbeda-beda. Dari Amerika Serikat, dari India, dan juga dari Indonesia. Pesulap mereka. Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi satu kali mereka sedang berkumpul dan mereka sedang ngadu skill, ngadu kemampuan. Dan dari pesulap dari Amerika dia bilang, itu kalian lihat di depan sana itu ada patung Liberty? Iya, kami lihat. Terus dia tanpa lama-lama dia langsung simsalabim. Hilang patung Liberty-nya. Dan mereka semua tepuk tangan karena kehebatan dari pesulap Amerika. Lalu yang kedua, ini dari India, yang dari India juga bilang, pesulap Amerika, patung Liberty itu kecil. Kamu lihat di sana ada Taj Mahal, satu komplek itu tanahnya berhektar-hektar. Saya bisa menyulap itu menjadi hilang. Lalu dia bilang abrakadabra. Hilang Taj Mahal itu. Dan kemudian pesulap dari Amerika dan dari Indonesia tepuk tangan, senang. Hebat sekali kamu bisa menghilangkan tanah seluas itu. Bukan hanya patung tapi tanah setanah-tanahnya hilang. Dan terakhir pesulap Indonesia dia nggak mau kalah. Teman-teman, kalian mungkin bisa ngilangin patung, atau mungkin kalian bisa ngilangin lahan seluas Taj Mahal. Dan saya bisa menghilangkan satu hal yang sangat besar, dan tiba-tiba dia ngambil segepok map warna coklat, beribu-ribu map, dan dia tanpa menyampaikan mantra, tiba-tiba amplop-amplop itu hilang. Dan dia bilang, teman-teman yang lain bilang, baru juga ngilangin amplop. Orang Indonesia ini akhirnya bilang, kamu tahu nggak itu apa yang saya hilangin? Itu adalah kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jadi korupsi itu memang sangat buruk dan bahkan sangat buruk sekali ketika bangsa kita terkenal dengan korupsinya. Dan ibu-ibu, next. Menurut ibu-ibu korupsi itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Meskipun sebenarnya nggak pernah ada. Dosa itu nggak pernah ada ukurannya. Tapi seringkali kita bilang bahwa korupsi itu adalah dosa besar. Dosa yang bisa dibilang skalanya itu nggak main-main. Skalanya itu bahkan kalau kita bilang ada skala menyakiti Allah sedikit aja, menyakiti Allah luar biasa, atau bahkan menyakiti Allah banget sampai Allah murka. Mungkin korupsi itu dosanya sampai bikin Allah murka, marah sebegitunya. Dan kenapa seringkali kita bilang korupsi itu adalah dosa? Karena
Karena yang terjadi di balik korupsi itu adalah apa yang dipesankan atau apa yang dituliskan di ayat 4. Karena orang-orang yang korupsi secara tidak langsung menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang sengsara, menghancurkan orang-orang sengsara. Karena kalau misalkan bicara tentang korupsi, yang diambil itu uang-uangnya orang kaya atau uang-uangnya orang yang nggak mampu. Seringkali yang diambil adalah uang-uang dari kelompok-kelompok yang kurang mampu. Jadi inilah dosa atau ketidakjujuran, kecurangan yang terjadi di bangsa Israel pada masa itu. Mereka curang, mereka korupsi, mereka menginjak-injak, menghancurkan orang-orang yang kurang mampu, yang miskin, yang dikatakan orang sengsara. Dan itulah yang mungkin juga di dalam tindakan kita ketika kita, ya mungkin kita tidak pernah melakukan korupsi. Kita mungkin ketika bicara uang kita sangat jujur. 1.000 aja langsung kita kembalikan. Bahkan 500 langsung kita kembalikan ke orang lain. Tapi korupsi juga bisa muncul ketika kita sudah mulai memikirkan orang lain secara kurang baik, menginjak-injak orang lain, merendahkan orang lain, dan bahkan membuat orang yang kita sudah tahu mungkin dia adalah orang yang hidupnya bisa dikatakan sebagai orang yang sengsara, tapi kita binasakan, itu juga menjadi bagian dari yang namanya korupsi seperti yang disampaikan di ayat 4. Dan ketidakjujuran yang lainnya itu adalah next, kecurangan dalam bentuk lain. Ya, boleh dilanjutkan. Bahwa tahu di saat orang lain tidak tahu dan membiarkan kecurangan terus berlaku. Ibu-ibu yang bikin Indonesia ini korupsinya banyak itu, apakah karena tidak ada orang baik? Enggak. Tapi karena mungkin yang pertama karena orang jujurnya sedikit, yang kedua karena orang yang berani juga dikit. Ketika ngelihat orang lain korupsi, karena kita takut, wah kayaknya dia uangnya lebih banyak. Kayaknya dia lebih kuat dari kita. Karena kayaknya dia lebih berkuasa dari kita. Kalau misalkan saya laporin, yang ada saya yang kena. Saya yang mungkin lenyap. Saya mungkin sakit. Tapi itu juga bisa menjadi bagian dari kecurangan. Ketika kita tahu ada orang lain curang, tapi kita membiarkan itu semua. Atau seakan-akan kita membiarkan dia tinggal di dalam kecurangannya. Jadi ini kecurangan lainnya yang mungkin juga di dalam kehidupan kita bisa jadi kita melakukannya. Dan bahkan ada juga di gereja-gereja yang saya percaya tidak di GKI Mangga Besar. Ada saja mungkin di gereja-gereja di luar sana ketika melihat seorang aktivis tertentu, bahkan seorang pendeta tertentu, seorang penatua, seorang pelayan yang luar biasa. Padahal hidupnya mungkin melakukan hal yang gak benar, melakukan dosa. Tapi karena kita anggap, ya dia kan pelayan Tuhan, ntar malah bikin gereja jadi macem-macem, ntar bikin gereja jadi pecah, ntar bikin gereja jadi bermasalah lagi. Tapi ketika kita membiarkan orang lain tinggal di dalam kecurangannya, biarkan orang lain tinggal di dalam dosanya, bisa dikatakan bahwa itu adalah bagian korupsi yang lain, dalam bentuk lain. Lalu, next, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, yang pertama, boleh next, jangan cintai uang kalau ingin jauhi curang. Tadi di ayat kelima, orang-orang Israel ketika bulan baru beribadah, mereka udah mikirin gimana kita bisa ngejual gandum, gimana kita bisa dapat duit. Jadi yang pertama-tama, akar dari kecurangan itu adalah mencintai uang. Padahal kalau kita lihat, yang namanya uang, next, boleh di next, yang namanya uang, itu kita cari uang untuk hidup atau kita hidup untuk cari uang? Yang mana ibu-ibu? Yang atas apa yang bawah? Cari uang untuk hidup atau hidup untuk cari uang? Karena buat sebagian orang ini adalah hal yang beda. Yang atas, cari uang untuk hidup adalah kita bekerja supaya akhirnya kita bisa bertahan hidup. Sementara orang yang hidup untuk cari uang adalah semua pikirannya tentang uang. Atau bahasa Jawanya workaholic. Terlalu bekerja terus sampai lupa mungkin kesehatannya, lupa keluarganya, lupa untuk segala hal yang harusnya dipikirkan. Jadi kita diajak untuk jangan mencintai uang kalau kita ingin menjauhi curang. Pikirannya uang aja ya. Benar. Kalau pikirannya udah uang, kita akan menghalalkan segala cara.
Tapi kalau kita tidak mencintai uang, kita akan mengharamkan segala hal-hal yang tidak perlu atau yang tidak boleh kita lakukan. Yang kalau misalkan orang-orang yang mencintai uang ini seperti digambarkan oleh lirik lagu dari penyanyi ini, Nicky Astria. Uang, lagi-lagi uang. Yang itu juga di dalam liriknya ada yang berbunyi, next. Uang bisa bikin orang senang, tiada kepalang, uang bikin mabuk kepayang. Kalau kita udah mencintai uang, udah mabuk kepayang kalau bahasa Nicky Astria. Nggak inget lagi daratan, nggak inget lagi dunia, nggak inget lagi keluarga, nggak inget lagi apapun. Bahkan bisa jadi lupa sama Tuhan. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Timotius, next, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi ketika kita ingin menjauhi curang, kita diajak untuk jangan cinta uang. Cintailah ususmu, bukan ya? Kalau itu minum produk tertentu. Cintailah Tuhan. Atau mungkin kalau misalkan kita belum terlalu bisa memikirkan atau belum bisa terlalu membayangkan untuk bagaimana cara mencintai Tuhan ya. Cintailah keluarga, cintailah orang-orang yang perlu kita cintai. Cintailah mungkin teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita bisa jauh dari yang namanya curang. Dan yang harus dilakukan yang kedua adalah next. Nah, ibu-ibu kalau misalkan di sini ada gelas nih. Kita ada gelas, lalu saya mengisi gelas itu dengan air sampai full. Seperti digambar, kalau ini masih setengah, tapi sampai full, sampai benar-benar udah nggak bisa diisi lagi. Lalu ketika saya isi gelas tersebut dengan air, dan tiba-tiba nggak lama, saya pengen minum yang lain, saya pengen minum sirup. Tapi saya nggak pengen tuh air yang ada di dalam gelas itu berkurang. Kira-kira saya bisa minum sirup atau enggak? Atau kalau saya mau minum sirup, gimana caranya? Buang dulu atau mungkin cara yang lain adalah kita cari gelas lain. Jadi ibu-ibu, seperti itulah yang terjadi ketika kita terlalu mencintai uang. Boleh di next? Uang sebenarnya Tuhan berikan agar kesejahteraan terbagikan. Seperti halnya air tadi itu saya gambarkan sebagai uang. Gelas itu sebagai diri kita. Kalau kita isi diri kita dengan Tuhan sudah memberikan kita uang, tapi uangnya itu kita simpan sendiri, akhirnya kita penuh. Gimana cara Tuhan memakai kita? Mau nggak mau uangnya harus kita keluarin, harus kita kurangin, harus kita bagiin ke orang lain. Tapi kalau misalkan kita pengen nyimpen uang itu dengan sampai penuh, ya pada akhirnya bisa jadi Tuhan pakai gelas lain, Tuhan nggak pakai kita. Tuhan pakai orang lain untuk membagikan berkatnya buat orang yang lainnya lagi. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, bahwa yang namanya uang itu perlu kita bagikan. Nggak selamanya butuh disimpan. Memang ada hal-hal tertentu yang butuh disimpan karena itu butuh kebijaksanaan. Tapi nggak semuanya harus kita simpan sendiri, nggak semuanya untuk kepentingan kita sendiri. Seringkali Tuhan justru memberikan kita berkat untuk kita salurkan ke orang lain. Dan dengan cara demikian atau dengan pandangan yang demikian, pada akhirnya kita bisa next, kita bisa menjadi pribadi yang jujur dalam setiap usaha. Karena kita tahu kalau kita bohong, orang lain gak sejahtera. Karena kita tahu kalau kita bohong, Tuhan mungkin akan menghukum kita seperti hukuman Tuhan pada bangsa Israel. Karena kita tahu kalau kita jujur, orang lain akan semakin melihat siapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan ibu-ibu, sebagai penutup, saya ada mungkin ini tulisan atau puisi, boleh di next. Manusia perlu terus bekerja saat pemeliharaan Tuhan tak pernah jeda. Manusia harus tetap bekerja di saat kebaikan Tuhan tak pernah reda. Etika dalam bekerja perlu terus ditempa agar Tuhan yang terus beserta nyata dalam setiap kinerja. Tetaplah renungkan firman Tuhan agar keadaan tidak mengalahkan. Teruskan berelasi dengan Tuhan agar semangat tak terpatahkan. Dan akhirnya, jangan terlalu cintai uang agar diri jauh dari yang namanya curang. Dan ketika Tuhan mempercayakan uang, biarlah kesejahteraan sesama terus kita tuang agar tak ada seorang pun yang terbuang. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita
untuk bisa tetap jujur di dalam setiap usaha-usaha kita, tidak hanya usaha dalam pengertian bekerja, tapi juga mungkin di dalam pelayanan, di dalam setiap aktivitas kita, biarlah kejujuran itu menjadi hal yang utama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.